Bu. Kira-kira kelas berapa bisa? Di kelas 3 ya Bu ya. Di kelas 3. Pada jam berapa? Jam 3.4 besok ya. Jam 3.4 besok ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Nah, untuk besok kebetulan di kelas 3 IPS saya itu materinya adalah tentang ketimpangan sosial. Jadi dalam materi ini itu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial di masyarakat. Oh iya. Kalau ini strategi yang akan Ibu gunakan? Nah, saya rencananya itu akan menggunakan metode pembelajaran yang number head together atau NHT, di mana di metode pembelajaran yang ini itu nanti anak-anak kan dibagi ke dalam kelompok gitu. Satu kelompok rencananya saya bagi nanti 5 orang. Jadi setiap orang itu mereka akan mendapatkan nomornya masing-masing. Jadi ketika mereka menyelesaikan tugas, mereka harus berpatokan pada nomor, di mana setiap orang menyelesaikan soal itu secara individu, tetapi kemudian setelah selesai mengerjakan secara individu, mereka harus mengumpulkan kelima jawaban itu untuk dikumpulkan menjadi tugas kelompok. Oh iya, bagus. Jadi penasaran, saya tunggu hari besok ya. Terima kasih Bu Vera. Besok kita jumpa di observasinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Seluruh pelajar, pimpin doa. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Titia Arman, Aulia Rahman, Hasrul Fajar, Siti Aminah. Bila ada masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa Siti Aminah? Ketimpangan sosial. Nah, apa itu ketimpangan sosial, Siti Aminah? Ketimpangan sosial adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kalian perhatikan video berikut ini. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Peristiwa apa yang terjadi di dalam video tersebut? Peristiwa yang terjadi dalam video tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu dampak ketimpangan sosial. Kemiskinan dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Jadi yang ada di dalam video tersebut adalah kemiskinan. Di mana kemiskinan itu merupakan salah satu dampak dari adanya ketimpangan sosial. Pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita mampu memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan sosial sehingga diharapkan nanti kita bisa menganalisis solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya dampak-dampak ketimpangan sosial. Hari ini kita akan membahas tentang ini dia, akibat atau dampak dari ketimpangan sosial, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa memiliki kemampuan untuk menganalisis akibat
makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan itu adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti apa aja kebutuhan dasar? Yang pertama makanan, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pakaian. Lalu ada kebutuhan sekunder yang lain, tetapi dia bisa dikategorikan kepada kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi, yaitu kesehatan dan pendidikan. Sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD per kelompok. Di sini ada 5 soal ya. 5 soal yang dilengkapi dengan gambar. Jadi tugas kalian adalah menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD ini. Nah, sebelumnya Ibu akan uji dulu. Nah, di dalam gelas ini ada 5 nomor 1 sampai 5. Nah, di dalam LKPD ini juga ada 5 soal. Jadi, kalian anggota kelompok itu wajib mengambil salah satu nomor yang ada di dalam gelas ini. Nah, nomor berapapun yang kalian dapat, maka itu yang menjadi tugas kalian adalah menyelesaikan soal di LKPD sesuai dengan nomor yang telah kalian dapatkan, ya. Nah, ini silakan ambil. Ambil ini. Silakan ambil satu orang. Nah, karena model pembelajaran kita hari ini menggunakan number head together, jadi kalian harus memakai ini di kepala ya. Kerjakan nomor soal yang menurut nomornya masing-masing. Setelah itu jangan lupa didiskusikan dengan teman sekelompok. Sekarang kita presentasi. Presentasi akan dilakukan oleh orang yang nomornya nanti terambil dari kelas ini ya. Satu ya. 1. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong lahirnya begal. Pertama, budaya konsumerisme dan gaya hidup materialis masyarakat. Kedua, faktor pandangan sosial masyarakat. Ketiga, dampak berita atau tontonan film, game pada media massa dan media elektronik. Ada yang ingin bertanya? Mengapa perbedaan sumber daya alam dapat menyebabkan ketimpangan sosial? Perbedaan sumber daya alam dapat menyebabkan ketimpangan sosial karena daerah yang kaya akan sumber daya alam dan mampu memanfaatkan dengan baik akan menjadi daerah yang makmur. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Solusi yang beri tempat untuk mencegah pencemaran lingkungan. Daur ulang, jangan membuang barang berbahaya di tempat sampah yang lebih dari yang Anda butuhkan. Kurangi pemakaian kertas atau plastik. Gunakan kedua sisi kertas, gunakan baterai isi
Nah, sekarang mari kita analisis sedikit isi LKPD ini ya. Ini apa? Pembegalan ya. Begal atau nama lainnya adalah kriminalitas. Nah, ini apa yang kedua? Gelandangan. Yang menyebabkan adanya gelandangan ini adalah kemiskinan. Nah, semua kelompok telah melakukan presentasi dan menurut saya dua-duanya bagus ya. Tangan dulu. Tapi ada yang lebih bagus di antara kedua kelompok, ya kan? Jawaban kelompok 2 jauh lebih lengkap daripada jawaban kelompok 1 ya. Jadi nilai kelompok 2 lebih tinggi sedikit daripada kelompok 1. Selanjutnya, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, suruh pelajar, silakan. Apa kesimpulan? Ketimpangan sosial adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akibat ketimpangan sosial terjadinya kemiskinan, melemahnya wirausaha, monopoli, kemerosotan moral, dan pencemaran lingkungan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita lakukan post test ya. Nah, silakan kalian buka WA grup kita. Di sana sudah saya kirim link untuk post test. Silakan dikerjakan post testnya. Silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sejenak kita melakukan refleksi. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kalian kuasai? Ayo, siapa yang mau refleksi? Silakan, Putri Nabila. Yang bisa saya pahami dari pembelajaran hari ini adalah akibat ketimpangan sosial, di antaranya adalah kemiskinan, melemahnya jiwa wirausaha, monopoli kemerosotan moral, dan pencemaran lingkungan alam. Nah, itu ya. Jadi, dampak dari ketimpangan sosial itu yang pertama kemiskinan, yang kedua ya, yang ketiga yang keempat, yang kelima ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kita yang selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah untuk kita ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi selesai saya observasi, saya amati jalannya pembelajaran Ibu. Alhamdulillah sudah bagus. Pembelajaran berdiferensiasinya jalan. Saya lihat tadi siswanya aktif dalam belajar. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya Bu ya, memang kalau misalnya ketika kita mengajar itu siswa semangat gitu, kita juga jadi ikut semangat gitu. Oleh karena itu, kalau menurut saya
memang model pembelajaran itu sangat penting gitu untuk keaktifan siswa gitu. Jika kita bisa menemukan model-model pembelajaran yang menarik gitu ya kan, maka pembelajaran kita di kelas akan menjadi menarik juga, sehingga siswa juga akan merasa tidak bosan ketika belajar. Saya senang sekali hari ini melihat bagaimana antusias siswa-siswa saya dalam menyelesaikan tugas gitu, dan dalam melakukan presentasi gitu. Semoga nanti ke depan saya bisa menemukan lebih banyak model-model pembelajaran gitu untuk meningkatkan semangat mereka ketika belajar. Alhamdulillah ya. Tadi makanya saya amati itu jalannya bagus, pembelajarannya sudah berpihak kepada siswa. Rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya bagaimana? Apakah pembelajaran itu akan diteruskan atau Ibu memilih model lain? Yang model pembelajaran ini nanti akan saya gunakan lagi, tetapi saya juga akan mencari lebih banyak model pembelajaran lain yang lebih berdiferensiasi gitu. Bagus Bu, semangat Ibu, tetap lanjutkan pada kelas sebelumnya. Terima kasih Sudah Bu ya, supervisi kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.